sekarang berbalinglah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Goyangkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalinglah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia mengasihi dan menyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban silakan bagi Tuhan Allah. Terimalah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar itu. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan dirimu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa mengindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan penyanderaan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Kami yang telah berdoa
Yesus bersabda kepada murid-murid, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang dilakukan tangan kanan. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus pernah berkata bahwa dosa tidak meledak tiba-tiba seperti bom besar, melainkan tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita biarkan hidup dalam hati kita. Kita manusia, umat beriman, jatuh bukan karena sekali tersandung, tetapi karena berkali-kali berdamai dengan yang salah, sampai yang salah itu terasa normal. Berseru, berbaliklah kepadaku dengan
dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, sebab aku pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seruan ini adalah undangan sekaligus teriakan cinta Allah kepada setiap orang berdosa. Seruan ini kini terwujud dalam tanda yang kelihatan pada tubuh kita, yakni abu yang akan kita terima. Saudara-saudari terkasih, abu yang ditoleskan pada dahi kita bukan untuk mengotori, apalagi bermaksud untuk menurunkan kualitas skincare. Abu yang dioleskan pada kita itu bukan untuk mempermalukan, tetapi sekali lagi untuk menandai bahwa sekaranglah saatnya kita menentukan arus balik. Abu itu seperti alarm rohani, sinyal tentang iman yang berkata, ingatlah, engkau rapuh tetapi engkau dicintai. Ingatlah, engkau bisa jatuh tetapi engkau bisa bangkit. Abu itu menampar keangkuhan dan sekaligus memeluk harapan, sebab Tuhan tidak sedang menghitung seberapa dalam kita jatuh, melainkan sedang membuka jalan pulang. Ia tidak berkata, rapikan pakaianmu, tetapi ia berkata, goyahkanlah hatimu. Sebab bukan tampilan luar yang ia cari, melainkan hati yang jujur, nurani yang insaf, dan kehendak yang mau berbalik untuk berubah. Itulah pertobatan. Dahi kita yang diberi tanda salib hari ini bukan sekedar ditandai, melainkan dikuatkan untuk bertobat sungguh-sungguh dan diputus menjadi tanda harapan di tengah jeritan orang miskin yang sengsara serta jeritan bumi yang menderita. Dalam semangat aksi kuasa pembangunan 2026 dengan tema Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan, kita bertekad untuk berkata dan berbuat, berpikir dan melakukan sesuatu, menulis dan juga berusaha untuk menghidupkan segala sesuatu yang akan menimbulkan pengharapan. Maka semoga doa-doa kita, pantang dan puasa yang kita jalankan, jalan salib dan semua devosi serta kerinduan kita untuk merenungkan hidup kita, itu mengantar kita untuk melihat bahwa betapa rapuhnya hidup dan diri kita yang perlu untuk mendapat cinta dan belas kasih dari Tuhan. Saudara-saudari, dengan berpuasa dan berpantang, gereja tidak sedang mengajak kita semua untuk supaya kita kena penyakit lambung. Bukan hanya sekedar untuk tahan makan, tidak makan apa-apa, karena hari ini kita berpuasa. Kalau kamu berpuasa seperti itu, silakan berpindah dari tempat ini. Tempatmu itu tidak cocok untuk berpuasa
untuk memiliki pola laku kata, uga hari, dan juga untuk mendidik hati kita supaya bisa merasakan kerapuhan, dan di dalamnya mari kita berbalik untuk menata hidup kita dengan lebih baik, untuk bersedia menghargai sesama, untuk mau supaya menolong saudara-saudara yang berkekurangan dan menderita dengan senang hati. Dan selebihnya daripada itu, dengan berpuasa dan berpantang, kita diminta untuk senantiasa melihat hati dan hidup kita soal mengekang keinginan-keinginan kita yang tidak teratur. Karena memang jika kita melihat dengan baik bahwa terkadang yang membuat kita menjadi hamba dari dosa itu adalah soal hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kekang dan yang tidak bisa kita atur. Maka saya kira untuk supaya bisa menata semuanya itu, kita perlu untuk menjalani masa pantang dan puasa ini dengan benar. Saya harap kita hari ini sudah berpuasa. Saya tadi siang itu berpuasa tapi ngomel-ngomel. Karena ketika saya buka hidangan di atas meja hanya nasi dan sayur, saya bilang, aduh, puasa yang macam begini nih, selama saya masih ada di sini, saya tidak mau pakai. Ya. Karena saya itu sudah mau 20 tahun hidup di biara dan sudah diajarkan kalau makan itu harus ada 3 hal paling kurang: nasi, sayur, lauk. Jadi kalau lauk tidak ada tuh, saya rasa macam dunia runtuh. Lalu mereka berkata bahwa silakan Romo memilih only today. Saya bilang ya, meskipun hanya only today, tapi kalau saya tidak makan sebentar, kamu pimpin misa. Lalu saya bilang, goreng itu telur-telur yang umat sudah kasih, yang ada memiliki kurang di dalam. Atau mereka sudah goreng setengah, saya beringat saya punya kesukaan. Woi, saya tidak mau telur dadar, saya mau telur mata sapi. Tidak ada, kita beli lagi telur. Ganti mata sapi. Ya, karena selama ini kita tidak pernah makan telur mata sapi. Jadi pas masa puasa ini kita makan telur mata sapi. Memang rasanya ketika ada yang berpuasa tetapi saya ini membuat mereka susah. Memang kalau hidup dengan pastor itu yang penuh dengan kesengsaraan, jangan mikir gampang-gampang. Tapi ya setelah itu syukur nasi dan sayur-sayur itu bisa kita belah. Yo, karena saya bilang mereka, kamu ragu apalagi kita ini mau berpuasa. Ini sudah begini-begini nih, apa yang kita buat untuk tahan segala hal ini? Tapi sampai dengan ini juga masak telur goreng kita bisa makan. Saya bilang ubah itu ya, ubah itu. Jangan bawa yang dibiara itu, bawa datang di Santa Marta ini. Tunggu besok lusa kalau saya tidak ada lagi ya, baru pakai itu aturan-aturan itu. Tapi kalau saya masih ada, ingat nasi, telur, lauk. Hanya untuk lunch, makan siang, untuk breakfast dengan dinner, itu kita tahan-tahan. Only lunch. Lalu saya bilang nanti Jumat Agung
Begitu kita duduk lagi. Memang kalau kami di biara, kalau Jumat Agung, biar kaum besar yang paling besar di atas jagat raya di dalam biara berlutut, lutut Pak, lutut. Jadi kalau yang lutut engkel, sudah makan cepat-cepat, imbas sedikit, sudah dalam nama apa? Go back, sleep. Bisa coba. Memang menahan rasa dan selera pada akhirnya itu butuh perjuangan. Tetapi bahwa semoga arah hati dan hidup kita itu tidak salah, yaitu kita tetap melihat bahwa Tuhan Yesus datang mau menyelamatkan dan mau mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan memberkati.